Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kacar Mania, Kicau Mania, sahabatku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, ngerokok ngopinya kita stop dulu ya teman-teman ya. Ya kali-kali aja kalian menyimaknya pada saat bulan Ramadan. Ini kan saya bikin kontennya belum masuk puasa ya. Takutnya nanti kalian nonton siang-siang saya ngajakin ngopi ngerokok. Wah, salah saya. Kecuali kalian yang beragama lain ya silahkan saja. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan lagi dari sahabat kita, teman kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama-sama. Oke. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Simo FU. Wah, ini Mas Simo ini mengirimkan super tank ya di komentarnya ya. Jangan ya Mas ya, nggak usah Mas. Bukannya saya menolak. Bukan saya menolak rezeki, bukan. Tapi kalian nggak usah repot-repot lah. Ya, kalau kalian pengen bertanya, silahkan bertanya. Nanti apabila pertanyaan kalian itu sifatnya umum, bisa kita luaskan, bisa kita jabarkan, pasti saya jawab. Tenang saja, nanti nggak enak. Yang lain malah ikut-ikutan, jadi saya nggak enak nggak jawab ya kan? Santai saja ya Masku ya, Mas Rimo ya. Terima kasih ya. Sekali lagi bukan saya menolak rezeki, tapi nggak apa-apa, kalian komen saja. Apabila komentar kalian bisa dijabarkan secara umum, pasti akan saya bikinin kontennya. Oke? Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Mas Eko, kacerku bodi besar, rawatan aku kasih 0 ekstra puding tanpa mandi atau jemur karena ku restart rawatan. Nah itu kotorannya kok jadi basah, lembek, hancur Mas Eko. Itu apa masalahnya? Mohon dijawab Mas. Maaf bila ada salah kata, terima kasih. Oke. Pertama-tama, yang namanya restart perawatan itu punya fungsi ya, bukan nggak punya fungsi, bukan asal 0 ekstra puding, bukan asal dia nggak diberi mandi, nggak diberi jemur, nggak gitu ya. Tidak asal-asalan, harus punya alasan. Kenapa burung di restart perawatan? Apakah ekstra pudingnya bermasalah? Contoh begini, burung ketika diberikan ekstra puding dua, wah udah gelisah, gelabakan dianya. Yang giras tambah giras, yang salto tambah salto, tambah gak bener, keluar sisi negatifnya, maka bisa diberikan restart perawatan. Netralin dia, kan gitu. Kemudian kalau burung kacer kita jor-jor ekstra puding, kroto, jangkrik, ulet Hongkong, semua ekstra puding kita berikan untuk dia. Kemudian dia itu gak ada respon sama sekali, nggak berubah jadi negatif, nggak berubah jadi positif. Ini bisa diberikan rawatan merestat ulang dia, kan gitu. Jadi nggak asal merestat ya, harus punya alasan yang jelas dari burung kacer kita masing-masing. Nggak cuman kita asal-asal, ini nolin aja nih pudingnya, ini di full ekstra puding lah, ini tak kasih nol mandi dulu lah, ini tak kasih nol jemur dulu lah. Semua itu punya alasan teman-temanku, yang diambil dari tingkah laku burung kacer itu sendiri. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk merestat rawatan, kalian perhatikan dulu burung kacer kalian itu butuh nggak direstat rawatan. Cek makan ekstra pudingnya, ya kan? Baru dikasih 3 udah gelisah, dikasih 4 tambah parah, dikasih 5 makin parah, ya kan? Kelihatan kan? Jadi jangan asal merestat saja, harus paham dulu dengan kondisi burung kacer kita, apakah cocok diberikan restat rawatan, ya baru kita eksekusi restart rawatan. Jangan cuman asal-asalan, kan gitu. Restart rawatan itu kan kita nolin ekstra pudingnya, ya kan? Nah, dari sini kita akan tahu kecocokan pur yang kita berikan untuk burung kacer kita masing-masing. Ketika kita restart rawatan, harusnya kotoran itu berbentuk pasta. Mau dia besar-besar, mau dia kecil-kecil, bagusnya dia berbentuk pasta. Artinya pur itu cocok ya. Tapi kalau purnya tidak berbentuk pasta, malah burung itu minumnya sangat boros, kotorannya jadi mencret, bau sekali, bau asem, bau apa lagi, pokoknya baunya tuh sangat menyengat. Berarti pur itu nggak cocok dengan dia. Nah, cek pur yang sekarang pakai pur apa. Pur itu kan banyak kandungan, ada yang kandungan rumput laut, berarti kan pur ini adem. Ada yang kandungannya itu telur plus madu, berarti kan pur ini anget-anget gitu, ya kan? Nah, kita cek pur yang kita pakai itu bersifat apa, ya kan? Apakah pur kita pakai itu banyak kandungan seratnya seperti rumput laut, ya kan? Kita harus cerdas, jangan mentok.
ini mencret ini, wah kacau ini, hancur ini. Cek dulu purnya pakai pur apa, supaya ketika kita mau ganti pur atau cariin pur yang tepat, kita nggak meleset, ya kan? Oh, pakai pur telur plus madu, kotorannya begini, minumnya boros, mencret burungnya. Artinya kita cari pur yang hijau, yang rumput laut, yang tidak ada kandungan telurnya, kan gitu, yang bersifat adem-adem. Nah, jadi jangan pernah mentok, wah bingung nih saya nih, gimana nih kotorannya, kok mencret gini, kok hancur gini. Artinya apa? Purnya nggak cocok dengan dia, kan gitu kan. Dengan resta rawatan kita akan mengetahui kecocokan pur yang kita berikan. Jangan cuma ngasih pur saja. Banyak manfaat dari resta rawatan ini apa, nah itu kita harus tahu juga, ya kan. Ketika burung lagi kita berikan puding salto nggak benar. Ketika kita restart rawatan, burung lebih tenang, lebih anteng, kan gitu. Sistem pencernaannya tidak terlalu berat, sistem pencernaannya mulai membaik, ya kan. Ketika sistem pencernaan burung kacer kita itu bermasalah, tidak bisa mengolah apa yang kita berikan. Dalam artian ekstra puding kan berat, kadar proteinnya tinggi, sedangkan burung kacer kita sistem pencernaannya sedang bermasalah. Maka yang terjadi adalah burung bukan tambah benar, tambah gak benar. Dengan restart rawatan kita memperbaiki sistem pencernaannya. Kita berikan pur dengan kadar protein yang rendah, ya kan. Dari situ sistem pencernaannya akan baik, kotoran bagus, baru kita berikan ekstra puding. Dan ketika burung diberikan ekstra puding, langsung menunjukkan respon bagus. Kenapa? Karena dapat kesehatannya. Gitu loh. Tujuan dari restart rawatan itu untuk menyehatkan dia juga. Jangan sampai salah ya teman-temanku ya. Bukan cuma sekedar ini mengurangi asupan. Nah, ketika kita kurangi asupan, yang kita tuju tuh apa? Kondisi burung kacer kita harusnya kelebihan asupan, kan gitu. Atau burung kacer kita itu kejenuhan dengan ekstra puding yang kita berikan, sehingga burung itu ngejar terus. Sudah dikasih ekstra puding banyak tapi masih ngejar, minta terus. Kalau nggak dikasih puding turun ke lantai. Nah, ini harus direstart rawatannya. Jadi ketahuan berubah sama nggak berubah, ketahuan. Pur yang cocok dan tidak cocok pun juga akan ketahuan dari restart rawatan ini. Jangan cuman sekedar restart aja nih, jangan ya teman-teman ya. Ini saya ulang-ulang kalimatnya supaya kalian betul-betul paham apa fungsi dari restart rawatan, efeknya seperti apa di burung kita, cocok tidak purnya. Masnya coba, Mas Simo tadi coba dicek purnya. Jangan bingung mas, cek dulu purnya. Terus ingat-ingat, apakah ketika burung kacer kita berikan ekstra puding dianya jadi bermasalah, atau malah kita jor-joran ekstra puding dia itu nggak berubah-berubah, apa gimana mas? Coba dicek dulu histori rawatan sebelum-sebelumnya, ya kan, seperti apa. Apakah sama seperti yang sudah saya jabarkan tadi, atau nggak ada sama sekali. Nah, dari situ kita harus koreksi lagi. Ketika di restart rawatan, bagaimana tingkah lakunya. Kemudian ketika burung kacer kita itu di restart rawatan nol puding, malah mencret dianya, coba cek purnya, ambil bungkusnya, lihat, baca tuh kandungannya tuh apa, proteinnya berapa persen, kadar abunya berapa persen, kadar airnya berapa persen. Coba apakah pur itu terlalu terlalu keras atau terlalu hangat untuk dia, maka dia boros minumnya. Coba dicek. Jadi Mas Simo tidak akan mentok, ini kata Mas Eko ini nggak cocok purnya. Banyak teman-temanku yang bertanya akan hal ini, banyak. Mas, burung kacerku ketika tak nolin kotorannya jadi begini-begini mas. Jadi gimana mas? Purnya nggak cocok mas, ganti pur hijau. Begitu diganti pur hijau, burung enak langsung. Mas, laporan, burung buka ekor, burung mabung. Nah, ada kan? Ada yang nggak mau mabung. Ketika di restart rawatan burungnya jadi begini kotorannya, ketahuan jadi purnya nggak cocok, ganti pur. Ketika ganti pur cocok dengan dia, mabung si burung ini. Wah, banyak sekali ya sebenarnya manfaat-manfaat dari restart rawatan, ya kan. Menemukan kecocokan pur untuk burung kacer kita, dapatlah asupan yang dia butuhkan, dapatlah rawatan yang tepat untuk dia, kan gitu. Bener nggak Mas Simo? Jangan cengar-cengir aja nih Mas Simo. Mas Simo, saya baru lihat komentarnya mas. Maaf ya mas ya. Ya maklumin aja mas, namanya orang tuh kan sibuk mas. Apalagi sekarang lagi pilek ya, suara saya pun agak bindeng-bindeng gitu Mas Simo. Ya kan, mumpung belum puasa nih, ngopi lagi ya. Habis bikin konten ngopi lagi mas. Ini mas, waduh, mantap pokoknya.
Kalau udah puasa ya nggak bisa, paling malam kita bisa ngopi ngerokoknya ya Mas Imo ya. Kan gitu Mas Imo. Coba dicek purnya pakai pur apa Mas Imonya. Apakah adem purnya, apakah hangat purnya. Ya kan? Kandungan itu kan punya efek telur plus madu. Mas Imo beli aja madu, nanti Mas Imo minum coba madunya. Pasti akan hangat di badan. Telur pun bersifat panas. Kalau putihnya bersifat dingin, kuning telur bersifat hangat. Nah itu loh Mas Imo ya, jangan bingung Mas Imo. Waduh. Oke, segitu aja, silahkan dikembangkan, silahkan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.